Apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar atau ledger adalah sekelompok akun atau perkiraan yang digunakan oleh perusahaan. Buku besar berisi akun-akun yang ada dalam perusahaan beserta nilainya. Pemindah bukuan atau posting yaitu proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Selain buku besar, dalam proses akuntansi perusahaan dagang digunakan juga buku besar pembantu atau disebut juga dengan subsidiary ledger. Buku besar pembantu berguna untuk mencatat perincian akun yang ada dalam buku besar umum. Buku besar pembantu diantaranya buku besar pembantu utang dagang dan buku besar pembantu piutang dagang. Nah, buku besar pembantu atau subsidiary ledger merupakan perluasan dari buku besar umum atau general ledger. Catatan dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu akun besar umum. Buku besar pembantu meliputi yang pertama, buku besar pembantu hutang atau disebut juga dengan account payable subsidiary berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan hutang kepada kreditor secara individual sehingga merupakan rincian dari akun hutang dagang dalam buku besar umum. Yang kedua yaitu buku besar pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan piutang atau tagihan kepada debitor secara individual, sehingga merupakan rincian dari akun piutang dagang dalam buku besar umum. Lalu, jika terjadi kesalahan pencatatan baik dalam buku besar pembantu, saldo akun hutang dalam buku besar pada akhir periode haruslah sama dengan jumlah hutang, menurut buku pembantu hutang atau daftar saldo hutang. Demikian pula saldo akun piutang harus sama dengan jumlah piutang menurut buku pembantu piutang atau daftar saldo piutang. Untuk yang pertama yaitu buku besar pembantu hutang. Buku pembantu hutang ini merupakan kumpulan akun kreditor atau pihak kepada siapa perusahaan tersebut itu mempunyai hutang. Bentuk akun dalam buku pembantu ini tidak berbeda dengan bentuk akun besar umum. Sumber pencatatan dalam buku pembantu hutang ini terdiri atas A. Faktur pembelian, B. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang, C. Nota debit atau kredit sebagai bukti pengembalian barang yang dibeli dengan pembayaran kredit atau retur pembelian. Nah, kemudian kita akan memasuki ilustrasi pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu hutang. Di bawah ini ada transaksi dari perusahaan Sari Advertising pada bulan Juli 2003. Yang pertama ada data hutang kepada kreditor yang dicatat pada tanggal 1 Juli. Pertama, perusahaan dagang sumber warna sebesar Rp3.200.000. Yang kedua, perusahaan dagang aneka sarana sebesar Rp2.600.000 dan perusahaan dagang karya muda sebesar Rp2.700.000. Jadi, jumlahnya Rp8.500.000. Kemudian yang kedua adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Juli. Yang pertama adalah pembelian kredit perlengkapan studio. Pada tanggal 6 Juli, dituliskan faktur nomor SB06 dari PD Sumber Warna sebesar Rp3.800.000. Kemudian pada tanggal 14 Juli, PD Karya Muda sebesar Rp2.500.000 dan PD Aneka Sarana sebesar Rp2.700.000. Jadi, jumlah pembelian kredit pada bulan Juli totalnya Rp9 juta. Nah, kedua itu pembayaran hutang kepada kreditor. Di sini ada 4 transaksi yang dicatat sesuai dengan tanggalnya dan juga bukti kas nomornya masing-masing. Yang pertama itu PD Sumber Warna sebesar Rp2.200.000, kemudian PD Karya Muda sebesar Rp2.700.000, dan PD Aneka Sarana Rp1.600.000 dan terakhir PD Sumber Warna sebesar Rp1 juta. Jadi total hutang yang akan dibayar itu Rp7.500.000. Setelah kita mengetahui ilustrasi pencatatan transaksi pada perusahaan Sari Advertising, maka langkah selanjutnya adalah menyusun buku besar. Maka akan terlihat tabel seperti ini. Tertulis nama akun hutang usaha pada nomor 221.
Yang pertama pada tanggal 1 Juli. Nah, tadi kan ada data hutang kepada kreditor yang jumlahnya 8.500.000. Maka pada tabel keterangan tertulis saldo dan dimasukkan ke kolom kredit. Nah, yang kedua yaitu pada tanggal 31 Juli. Pada tabel keterangan tertulis posting dan ref JPB1. Mengapa? Karena semua faktur pembelian dicatat dalam buku jurnal pembelian dan dimasukkan ke kolom kredit. Maka jumlah saldo menjadi 17.500.000. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 31 Juli. Pada kolom keterangan tertulis posting dan di ref yaitu JKK1 karena transaksi kedua yaitu pembayaran hutang kepada kreditor. Nah, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang jumlahnya 7.500.000. Jumlah tersebut dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas dan dimasukkan ke kolom debit, maka jumlah saldo terakhir yaitu 10 juta. Jumlah tersebut harus sama dengan jumlah hutang menurut buku pembantu hutang pada tanggal yang sama juga. Setelah kita menyusun buku besar, maka buku pembantu hutang akan tampak seperti ini. Jadi, dalam menyusun buku pembantu hutang, tabel dipecah sesuai dengan jumlah kreditor. Nah, tadi kan ada 3 yaitu PD Aneka Sarana, PD Karya Muda, dan juga PD Sumber Warna. Nah, pada tanggal 1 Juli, tadi tertulis data hutang kepada PD Sarana kan? Nah, jadi pada tanggal 1 Juli, tabel keterangan ditulis saldo dan pada kredit ditulis saldo sebesar 2.600.000. Nah, kemudian pada tanggal 18 Juli, pada transaksi sebelumnya dituliskan pembayaran hutang kepada kreditor. Jadi, perusahaan Sari Advertising membayar hutang kepada PD Aneka Sarana. Maka, pada tabel keterangan dituliskan faktur nomor K716 dan di ref JKK1. Nah, karena membayar hutang, maka ditulis pada kolom debit. Jadi saldonya menjadi 1 juta. Nah, yang terakhir yaitu pada tanggal 25 Juli. Nah, 25 Juli itu tertulis pembelian kredit perlengkapan studio. Nah, maka pada tabel keterangan tertulis faktur nomor AS19 karena termasuk pada pembelian, maka dituliskan JPB1. Karena kita mengeluarkan, maka tertulis pada tabel kredit dan saldo akhir jumlahnya 3.700.000. Nah, buku pembantu hutang yang kedua adalah perusahaan dagang karya muda. Jadi pengerjaannya sama ya seperti PD Aneka Sarana. Langkah awal yaitu memasukkan saldo pada tanggal 1 Juli sebesar 2.700.000 ke kolom kredit. Nah, pada tanggal 10 Juli, perusahaan Sari Advertising yaitu membayar hutang kepada PD Karya Muda, maka dimasukkan ke kolom debit sebesar 2.700.000. Nah, terakhir yaitu pada tanggal 14 Juli, karena perusahaan Sari Advertising membeli perlengkapan studio secara kredit, maka dimasukkan ke kolom kredit sebesar 2.500.000. Maka saldo akhir menjadi 2.500.000. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan dagang sumber warna. Karena pengerjaannya sama, jadi teman-teman harus meneliti apakah saldo tersebut dimasukkan ke kolom debit ataupun kolom kredit. Jadi, ketika perusahaan Sari Advertising membayar hutang kepada kreditor atau ke sumber warna, maka dimasukkan kolom debit. Sedangkan apabila perusahaan Sari Advertising membeli perlengkapan studio secara kredit, maka dimasukkan ke kolom kredit. Jadi, pada tabel perusahaan dagang sumber warna, buku pembantu hutang, maka saldo akhirnya yaitu 3.800.000. Kemudian, tahap selanjutnya merupakan penyusunan daftar saldo hutang. Dari data buku pembantu hutang tersebut, pada tanggal 31 Juli 2003, dibuat daftar saldo hutang dari perusahaan dagang Sari Advertising. Dapat dilihat dalam tabel tersebut, jumlah saldo hutang akhir perusahaan dagang Aneka Sarana adalah sebesar Rp3.700.000. Jumlah saldo hutang akhir pada perusahaan dagang Karya Muda adalah sebesar Rp2.500.000. Dan
Jumlah saldo hutang akhir pada perusahaan dagang sumber warna adalah sebesar Rp3.800.000. Daftar saldo hutang di atas menunjukkan bahwa jumlah hutang dari perusahaan dagang Sari Advertising menurut buku pembantu hutang pada tanggal 31 Juli 2003 adalah sebesar 10 juta. Jumlah tersebut sama dengan saldo kredit akun hutang usaha dalam buku besar umum. Buku besar pembantu piutang pada dasarnya sama dengan cara-cara pencatatan dalam buku pembantu hutang. Bukti transaksi yang dicatat dalam buku pembantu piutang meliputi faktur penjualan, bukti penerimaan kas untuk penerimaan piutang, nota debit atau kredit sebagai bukti retur penjualan atau pengurangan harga. Berikut ini akan dijelaskan ilustrasi pencatatan transaksi dalam buku besar pembantu piutang. Berikut adalah sebagian data kegiatan perusahaan dagang Sari Advertising dalam bulan Juli 2003. Data piutang kepada debitor pada tanggal 1 Juli 2003, yaitu piutang kepada perusahaan dagang Sinar Motor sebesar Rp6.400.000 dan kepada PT Buana Film adalah sebesar Rp5.700.000. Jumlah keseluruhan piutang adalah sebesar Rp12.100.000. Transaksi yang terjadi dalam bulan Juli 2003 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juli, terdapat transaksi faktur kepada PT Nusantara seharga Rp4.300.000. Pada tanggal 12 Juli, terdapat transaksi faktur kepada perusahaan dagang Jaya Motor sebesar Rp5.500.000. Dan pada tanggal 24 Juli, terdapat transaksi faktur kepada perusahaan Dian Theater seharga Rp5.700.000. Jumlah penjualan kredit pada bulan Juli 2003 adalah sebesar Rp15.500.000. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan piutang dari debitor. Pada tanggal 4 Juli, terdapat bukti kas dari perusahaan dagang Sinar Motor sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 10 Juli, terdapat bukti kas dari PT Buana Film sebesar Rp5.700.000. Pada tanggal 14 Juli, terdapat bukti kas dari PT Jaya Motor sebesar Rp3 juta. Dan pada tanggal 27 Juli, terdapat bukti kas dari Dian Theater sebesar Rp4 juta. Jumlah piutang diterima dalam bulan Juli adalah sebesar Rp17.700.000. Selanjutnya, pencatatan dari transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Piutang tanggal 1 Juli 2003 adalah sebesar Rp12.100.000 sudah tercatat di sisi debit akun piutang usaha dalam buku besar. Rinciannya tercatat dalam buku pembantu piutang pada rekening masing-masing debitor di sesi debit. Semua faktur penjualan dicatat dalam buku jurnal sehingga pada tanggal 31 Juli 2003, akun piutang usaha didebet sebesar Rp15.500.000. Sementara setiap faktur penjualan dicatat juga dalam buku pembantu piutang dengan mendebet rekening debitor yang bersangkutan. Semua bukti penerimaan kas dari debitor dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. Dari buku jurnal tersebut, pada tanggal 31 Juli 2003, akun piutang usaha dikredit sebesar Rp17.700.000. Masing-masing bukti penerimaan kas juga dalam buku pembantu piutang dengan mengkredit rekening debitor yang bersangkutan. Dengan pencatatan seperti yang dijelaskan tersebut, akun piutang dalam buku besar dan rekening debitor berikut ini merupakan
buku besar dari perusahaan dagang Sari Advertising. Dalam buku besar tersebut dijelaskan, pada tanggal 1 Juli 2003, terdapat saldo piutang usaha yaitu sebesar Rp12.100.000. Posisinya berada di debit. Kemudian, selanjutnya tanggal 31 Juli, yaitu terdapat transaksi jumlah penjualan kredit bulan Juli 2003, yaitu sebesar Rp15.500.000, diambil dari jurnal penjualan yang posisinya di debit. Kemudian debit bertemu dengan debit ditambah dan hasilnya adalah sebesar Rp27.600.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Juli memposting transaksi jumlah piutang diterima dalam bulan Juli 2003 yang diambil dari jurnal kas masuk, yaitu sebesar Rp17.700.000 yang posisinya berada di kredit. Kemudian debit bertemu dengan kredit yaitu dikurangi dan menghasilkan jumlah Rp9.900.000. Akun piutang tersebut pada tanggal 31 Juli 2003 menunjukkan saldo debit sebesar Rp9.900.000. Jumlah tersebut harus sama dengan jumlah piutang menurut buku pembantu piutang pada tanggal yang sama. Kemudian, lanjut pada buku besar pembantu piutang untuk Sari Advertising. Yang pertama, dengan nama debitor perusahaan dagang Sinar Motor. Pada tanggal 1 Juli, Sinar Motor masih memiliki tagihan sebesar Rp6.400.000. Lalu, dalam buku besar pembantu ini dimasukkan ke kolom debit. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli, Sari Advertising menerima uang sebesar 5 juta atas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Sinar Motor. Lalu, dimasukkan pada kolom kredit. Untuk mengetahui sisa jumlah tagihan Sinar Motor dapat diperoleh dari Rp6.400.000 dikurangi dengan 5 juta. Sisanya Rp1.400.000. Sehingga saldo piutang perusahaan dagang Sinar Motor sebesar Rp1.400.000. Dikarenakan jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit, maka saldo piutang yang tersisa terletak di kolom debit. Kemudian, lanjut untuk nama debitor PT Buana Film. Pada tanggal 1 Juli, Buana Film masih memiliki tagihan sebesar Rp5.700.000. Lalu, dalam buku besar pembantu ini dimasukkan ke kolom debit. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli, Sari Advertising menerima uang sebesar Rp5.700.000 atas pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Buana Film. Lalu, dimasukkan pada kolom kredit. Untuk mengetahui sisa jumlah tagihan Buana Film dapat diperoleh dari Rp5.700.000 dikurangi dengan Rp5.700.000. Sisanya 0. Atau Buana Film sudah tidak memiliki tagihan lagi kepada Sari Advertising. Sehingga pada kolom debit tertuliskan 0 atau strip. Selanjutnya, untuk nama debitor PT Nusantara. Pada tanggal 5 Juli, PT Nusantara melakukan transaksi atas pembelian secara kredit kepada Sari Advertising sebesar Rp4.300.000 dan dicatat pada kolom debit. Untuk PT Nusantara hanya melakukan transaksi itu saja. Selanjutnya, untuk nama debitor perusahaan dagang Jaya Motor. Pada tanggal 12 Juli, melakukan transaksi atas pembelian secara kredit kepada Sari Advertising sebesar Rp5.500.000. Lalu dicatat pada kolom debit. Kemudian, pada tanggal 14 Juli melakukan pembayaran atas tagihan sebesar 3 juta.
dan dicatat di kolom kredit. Untuk mengetahui sisa tagihan Jaya Motor, yaitu 5.500.000 dikurangi dengan 3 juta dan sisanya 2.500.000. Sehingga saldo piutang Jaya Motor sebesar 2.500.000 dan dicatat di kolom debit. Dan yang terakhir dengan nama debitor Dian Theater. Pada tanggal 24 Juli melakukan transaksi atas pembelian secara kredit kepada Sari Advertising sebesar 5.700.000, lalu dicatat pada kolom debit. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli melakukan pembayaran atas tagihan sebesar 4 juta dan dicatat di kolom kredit. Untuk mengetahui sisa tagihan Dian Theater yaitu 5.700.000 dikurang dengan 4 juta, sisanya 1.700.000. Sehingga sisa saldo piutang Dian Theater sebesar 1.700.000 dan dicatat di kolom debit. Nah, karena kita sudah mengetahui saldo akhir dari data buku pembantu piutang yang sebelumnya kita bahas, sehingga akan dibuat daftar saldo piutang agar saldo piutang setiap perusahaan itu jelas nominalnya. Yang pertama, untuk perusahaan dagang Sinar Motor memiliki saldo 1.400.000. Yang kedua, PT Buana Film memiliki saldo 0. Yang ketiga, PT Nusantara memiliki saldo 4.300.000. Yang keempat, perusahaan dagang Jaya Motor memiliki saldo 2.500.000. 5. Dian Theater memiliki saldo 1.700.000. Saldo tersebut jika dijumlahkan sebesar 9.900.000. Daftar saldo piutang di atas menunjukkan data jumlah piutang Sari Advertising menurut buku pembantu piutang pada tanggal 31 Juli 2003 sebesar 9.900.000. Jumlah tersebut sama dengan saldo debit akun piutang usaha dalam buku besar di atas. Nah, maka akan timbul pertanyaan, apakah special ledger hanya diperuntukkan bagi merchandising company? Jawabannya, iya. Karena sumber pencatatan dalam buku besar pembantu adalah bukti-bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan baik terhadap hutang maupun piutang perusahaan. Misalnya seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, dan nota debit atau kredit. Dan juga untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang. Karena jurnal dalam perusahaan dagang ini terdiri dari jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal umum, dan jurnal bank. Demikian pembahasan materi dari kelompok kami. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat.